Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 4 chapter 1293, kembali ke Sky Dragon Star. Apakah ini diserap? Masih beradab. Detik berikutnya, dia perlahan melepaskan domain pemadatan waktu. Tiba-tiba, fluktuasi 4 elemen muncul lagi, dan meridiannya dipelintir lagi. Rasa sakit yang luar biasa datang lagi. Bekukan waktu lagi. Biarkan meridian beradaptasi dan menyerap secara bertahap. Benar saja, ini efektif. Kerusakan dari 4 elemen, jika Anda mengubah orang lain, Anda tidak tahan bahkan untuk sesaat. Tapi tubuh Lan Xuanyu ditempa oleh kekuatan naga dan ele spiritual Thunder Tribulation. Itu jauh lebih kuat dari Master Roh biasa dan bahkan Feng Hao Duoluo tingkat dewa biasa. Dengan adaptasi bertahap, saya bisa bersantai lagi secara bertahap. Kemudian Lan Xuanyu merasa bahwa bagian meridian yang pendek ini mulai menunjukkan perubahan yang tidak kentara. Kekuatan darah dalam tubuh mulai mengalir ke dalamnya dengan sendirinya dari segala arah, memperbaiki luka yang disebabkan oleh kekuatan penyerap keempat unsur tersebut. Setelah diperbaiki, meridian menjadi lebih keras dan lebih aneh. Teori menjadi kenyataan, apakah mungkin mencoba untuk berhasil? Efek awal segera membuat hati Lan Xuanyu sangat gembira, tetapi dia tidak mengalami iritasi, dan dia masih marah perlahan. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk melanjutkan. Karena kekuatan spiritualnya diambang kelelahan. Dari awal latihan untuk mencoba kompresi guntur terang dan gelap, hingga sisa waktu setelah pengecoran terus-menerus, setiap kali ada konsumsi besar kekuatan spiritual, bahkan jika ada kristal naga di lautan roh, kecepatan pemulihannya tidak dapat mengimbangi kecepatan konsumsi. Harus berhenti, bubarkan guntur dewa terang dan gelap, dan pulihkan konsumsi sebelumnya melalui meditasi. Meskipun seluruh proses barusan cukup menyakitkan baginya, itu juga membuka pintu baru baginya. Sebelum dia mulai bermeditasi, Tang Wulin memberitahunya bahwa jika dia bisa menggunakan Light and Dark Thunder untuk membersihkan meridian, dia setidaknya bisa mencapai telapak tangannya dan melemparkan Light and Dark Thunder melalui telapak tangannya. Kompresi dan pencetakan benda ini terlalu berbahaya, hampir tidak mungkin untuk menyelesaikannya di luar tubuh, setidaknya sampai Lan Xuanyu menjadi Feng Hao Duoluo tingkat dewa super. Tetapi jika dia bisa berhasil, maka kekuatan guntur terang dan gelap pasti sebanding dengan level dewa. Bahkan jika itu adalah perlawanan kuat tingkat dewa, itu benar-benar tidak nyaman. Dengan kata lain, meskipun sulit untuk dibudidayakan dengan cara ini, setelah berhasil, itu setara dengan memberinya sarana untuk bertarung melawan Feng Hao Duoluo tingkat dewa. Renungkan, pulihkan, dan latih lagi. Dengan pengalaman pertama, kali ini Lan Xuanyu akan lebih mahir. Ia juga menunjukkan sisi tangguh dari pikirannya, melihat harapan, ia menjadi lebih rileks dan tidak sabar dalam berkultivasi. Dan di bawah bimbingan Gu Yuena, dia mulai mencoba membimbing Dewa Cahaya dan Gelap Guntur ke Meridian, dan mencoba untuk membiarkannya keluar lagi. Bagian Meridian yang telah ditempa sebelumnya, ketika terkena petir terang dan gelap lagi, benar-benar jauh lebih baik daripada di awal. Masih akan ada kram dan kontraksi, tetapi amplitudo menurun. Tapi kali ini, Lan Xuanyu akhirnya mulai menggunakan energi kehidupan di udara, dan tubuhnya mulai menyerap energi kehidupan dan menyuntikkannya ke dalam dirinya, membantu guntur terang dan gelap untuk menyempurnakan meridian. Merasa bahwa Lan Xuanyu secara bertahap memasuki negara, Tang Wulin menoleh untuk melihat ke arah Gu Yuena di sampingnya. Dari mata Gu Yuena, dia melihat warna kekaguman. Ketika mereka berbicara dengan Lan Xuanyu, mereka semua berkata bahwa mereka bisa sukses. Namun nyatanya, bahkan keduanya pun tidak sepenuhnya yakin. Bagaimanapun, rasa sakit di sini terlalu kuat, dan saya tidak tahu apakah tubuh Lan Xuanyu dapat menahannya sepenuhnya. Tetapi sekarang tampaknya Lan Xuanyu tidak hanya menanggungnya, tetapi juga mengendalikannya lebih cepat dari yang mereka kira. Lan Xuanyu sekarang bisa berlatih petir dan petir gelap badan tempering, yang agak tidak terduga bagi mereka, dan bahkan bisa dikatakan sebagai kegembiraan yang tak terduga. Gu Yuena tidak bisa lebih jelas lagi tentang kekuatan macam apa Gu Yuena itu. Ini adalah salah satu alat tempur utama setelah dia menjadi dewa, dan itu sangat kuat. Dengan bantuannya, dan dengan energi gelap yang disuntikkan oleh Dewa Langit, Lan Xuanyu hampir tidak dapat memobilisasi Dewa Guntur Cahaya dan Gelap, yang dapat diprediksi. Tetapi tubuhnya benar-benar dapat menahan terang dan gelap Dewa Petir di dalam, dan secara bertahap menerimanya, yang berbeda.
Setidaknya Gu Yuena mengakui bahwa sebelum dia menjadi dewa, bahkan fisik Raja Naga Peraknya tidak dapat menahan energi yang menakutkan ini. Garis keturunan Lan Xuanyu saat ini tidak dapat dikatakan sebagai garis keturunan Dewa Naga yang sebenarnya, tetapi dia memiliki kekuatan fisik dari Raja Naga Emas, ditambah kontrol elemen yang dibawa oleh garis keturunan Raja Naga Perak. Kombinasi keduanya dapat menghasilkan perubahan kualitatif seperti itu. Mampu melakukan ini, pada kenyataannya, terkait langsung dengan kekuatan naga Lan Xuanyu yang meredam Tianlongxing. Secara khusus, tubuh tempur kekuatan Dewa Naga yang diperoleh dari pilar naga yang naik telah sangat meningkatkan tubuhnya, sangat meningkatkan kemampuan pemulihan dan ketangguhan fisiknya. Bahkan jika itu adalah Feng Hao dulu tingkat dewa umum, kekuatan fisik mungkin tidak sebanding dengannya. Inilah alasan penting mengapa dia bisa memenangkan kejuaraan di kompetisi Tanglong, dan itu sama untuk latihan sekarang. Tentu saja, ini bukan tugas yang mudah untuk menyelesaikan keseluruhan tempur tubuh Dewa Cahaya dan Kegelapan, juga tidak dapat dilakukan dalam semalam. Tidak hanya membutuhkan kultivasi jangka panjang, tetapi juga membutuhkan energi kehidupan yang sangat besar sebagai pelengkap. Hanya dengan cara ini meridiannya dapat terus ditingkatkan selama proses penempaan, sehingga mempengaruhi peningkatan seluruh tubuh. Dalam arti tertentu, ini seperti versi lanjutan dari tubuh tempering kekuatan naga. Guntur Dewa Nirvana cukup untuk memuaskan tubuh, dan sekarang ada guntur terang dan gelap lagi. Setelah Lan Xuanyu dapat sepenuhnya memadamkan tubuh guntur terang dan gelap, dia dapat mempertimbangkan untuk menggunakan energi kesengsaraan langit dan bumi untuk terus meredam tubuh. Setelah menyelesaikan 3 tempering tubuh ini, akumulasi semacam itu, kemudian menghadapi kesengsaraan guntur yang akan dihadapi saat melintasi kesengsaraan, akan jauh lebih mudah. Sederhana untuk mengatakannya, tetapi bahkan lebih sulit untuk benar-benar ingin menyelesaikannya. Ini tidak hanya membutuhkan kekuatannya sendiri, tetapi juga membutuhkan Tang Wulin untuk menyelamatkan hidupnya kapan saja dengan mengandalkan waktu dan ruang untuk melanjutkan. Setidaknya pada tahap awal pendinginan, bantuan semacam ini sangat penting. Dalam proses kultivasi seperti inilah waktu berlalu dengan cepat. Ketika kultivasi Lan Xuanyu diganggu oleh Tang Wulin, dia tercengang saat mengetahui bahwa armada ketujuh sudah bisa dilihat di kejauhan. Kapal perang Silver Armor datang dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Teknologi siluman terbaru ini tidak dapat dideteksi bahkan oleh sistem pengintaian radar yang kuat dari Federal Fleet Mothership. Tentu saja, Anda harus menjaga jarak tertentu. Ada di sini, Lan Xuanyu meregangkan tubuhnya, dan tiba-tiba merasakan kesemutan di tubuhnya. Ini adalah situasi yang muncul di tempat dia berlatih petir terang dan gelap. Baiklah, waktu akan berlalu dengan sangat cepat selama kultivasi. Anda pada dasarnya stabil sekarang. Ketika kami tidak berada di sisi Anda, guntur terang dan gelap mengembun, Anda menggunakan sepertiga dari energi saat ini dari setiap elemen untuk mencoba, jadi saat temper, akan lebih mudah. Kata Gu Yuena sambil tersenyum. Lan Xuanyu tercengang sejenak, kemudian sorot mata ibunya menjadi sedikit aneh. Ya memang, mengapa saya tidak memikirkannya sebelumnya? Volume Light and Dark Thunder terlalu besar, dan meridiannya tidak tertahankan, yang dapat mengurangi jumlah tiap elemen, sehingga mengurangi ukuran dan kekuatan Light and Dark Thunder. Bukankah lebih mudah menerima seperti itu? Pada saat itu, Gu Yuena membantunya menyelesaikan pengumpulan kuantitas elemen, jadi dia secara alami mengolahnya sesuai dengan kuantitas itu. Tang Wulin menambahkan, ibumu melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Semakin besar energi yang dapat kamu terima, semakin cepat kecepatan kultivasi dan semakin baik efeknya. Di masa depan, kamu juga harus meningkat seiring dengan adaptasi. Energi. Sekarang kami memiliki kami di sisi Anda, tentu saja, Anda melakukan yang terbaik untuk berkultivasi hingga batasnya. Tetapi jika Anda hanya diri Anda sendiri, Anda harus sangat berhati-hati. Soul Land 4 Chapter 1294 Kedatangan. Ya, aku mengerti. Lan Xuanyu sangat pintar, dia mengerti maksud Gu Yuena pada saat yang sama dia terkejut. Tang Wulin berkata, jika Anda pergi ke Bintang Naga, kami tidak bisa berada di sisi Anda. Jika Anda benar-benar dalam bahaya, Anda akan menyuntikkan kekuatan spiritual Anda ke dalam gelang yang saya berikan kepada Anda. Ide-ide yang terkandung di dalamnya pasti akan melindungi Anda. Pada saat yang sama, saya akan tahu untuk pertama kalinya bahwa saya akan bergegas dengan ibumu untuk membantu Anda, namun, dengan basis kultivasi kami, jika Anda turun di Bintang Naga, Anda pasti akan ditemukan. Oleh karena itu, Anda adalah hal terpenting untuk berhati-hati. Prestasi Anda saat ini di Bintang Naga, ditambah dengan darah Anda sendiri, selama Anda tidak melakukan kesalahan, tidak mudah ditemukan. Setelah kembali kali ini,
alam naga tidak terburu-buru untuk pergi dan berlatih dengan konsentrasi Tuan. Setelah Anda memiliki dasar untuk menerobos ke tingkat dewa, belum terlambat untuk mencoba pergi ke dunia naga untuk mendapatkan kesempatan. Gu Yuena berkata, kami juga akan menemukan kesempatan untuk pergi ke dunia naga untuk menyelidiki dan melihat apakah saya bisa mendalami lebih dalam. Saya sedikit terkesan. Saya pasti pernah ke tempat itu. Inti dewa naga mungkin diperoleh dari sana. Baik Wulin dan saya dapat dianggap sebagai bagian dari dewa naga, jadi jika alam naga adalah institut dewa naga jika itu didirikan, kita mungkin menyembunyikan diri kita di sana sebagai gantinya. Pahami, saya akan sangat berhati-hati, tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk semua orang. Kata Lan Xuanyu dengan sungguh-sungguh. Tang Wulin tersenyum tipis dan berkata, oke, istirahatlah, kamu siap untuk berangkat. Tentu saja. Mereka tidak bisa mengandalkan kapal perang Dapeng Armor Perak untuk lewat, ini adalah rahasia terbesar Sekte Tang dan Akademi Shrek. Saya masih harus terbang dengan 33 kapal perang Skywings nanti. Setelah tiba di lokasi yang ditentukan, para mitra sudah siap untuk pergi, semua makhluk roh tumbuhan memasuki cincin takdir dan dibawa ke sana. Armor perak kapal perang Dapeng secara alami diserahkan kepada Tang Wulin dan Gu Yuena untuk dikendalikan. Bagian yang paling menarik dari mengemudi kapal perang ini adalah semakin kuat kekuatan spiritualnya, semakin mudah untuk mengendalikannya. Mengintegrasikan ke dalam kekuatan spiritual bahkan dapat membuat seseorang merasa seperti baju besi perak, semua kemampuan dapat dikendalikan oleh kekuatan spiritual. Pengetahuan spiritual Tang Wulin dan Gu Yuena secara alami tidak diragukan lagi, meskipun mereka belum mempelajari kendali kapal perang biasa, jauh lebih mudah untuk mengendalikan kapal perang ekologis ini. Kapal perang 33 Skywings diam-diam melarikan diri dari kompartemen penyimpanan ruang kapal perang Dapeng lapis baja perak dan terbang ke arah armada ke-7. Selama penerbangan, kapal itu secara bertahap mengangkat status hantunya. Setelah mereka pergi, Tang Wulin mengintegrasikan kekuatan spiritualnya ke seluruh kapal perang, dan mengendalikan kapal perang Dapeng lapis baja perak untuk melewati zona pertahanan armada ke-7 dan terbang menuju Dragon Star. Duduk di posisi kontrol utama dari 33 kapal perang Skywings, melihat armada ke-7 semakin dekat, Lan Xuanyu tanpa sadar menunjukkan senyuman di wajahnya. Kali ini dia kembali ke akademi, dia mengalami hampir semua hal baik. Alam terindah adalah kebangkitan ibu. Meski ingatannya masih belum pulih, dia bisa melihat bahwa ibunya berbeda dengan ayahnya. Nama-nama itu telah berubah secara diam-diam, dan diperkirakan hanya masalah waktu sebelum mereka bersama lagi. Apalagi sekarang, hanya ada 2 saja di seluruh kapal perang Dapeng lapis baja perak. Tunggu apalagi jika hubungan ini tidak memanas. Di saat yang sama, mereka juga memenangkan gelar Shrek Seven Monsters kali ini. Lan Xuanyu tidak pernah menyangka bahwa dia bisa menjadi generasi baru dari Shrek Seven Monsters dengan begitu cepat, dan ini adalah sesuatu untuk semua siswa dari Shrek Academy. Itu adalah kemuliaan tertinggi. Ketika saya kembali kali ini, bersama orang tuanya, dia tidak tahu seberapa besar kepercayaan dirinya sebelumnya. Menghadapi Dragon Star yang akan datang dengan tampilan yang benar-benar baru. Dia diam-diam memutuskan di dalam hatinya bahwa dia akan kembali ke Heavenly Dragon Star lagi kali ini, dia harus menembus level dewa. Bekerja menuju impian Anda. Jika mimpinya bisa terpenuhi, maka mungkin dia benar-benar bisa menciptakan prestasi yang belum bisa dicapai dunia master jiwa selama ribuan tahun. Sekarang keluarga tidak memiliki kekhawatiran tentang masa depan, mereka harus bekerja keras untuk maju. Lan Xuanyu tidak hanya penuh percaya diri, tapi mengapa rekannya tidak seperti itu? Pengalaman Dragon Star telah memungkinkan masing-masing dari mereka tumbuh dengan cepat. Ketika saya berada di Bintang Naga, perasaan itu tidak terlalu dalam, lagi pula, semua orang tumbuh. Tetapi setelah kembali ke Shrek kali ini, mereka sangat menyadari betapa cepatnya mereka tumbuh. Antara lain, Lan Xuanyu dan yang lainnya tidak bisa kalah dari senior halaman dalam konfrontasi, yang mengejutkan semua orang. Ini benar termasuk para guru di halaman dalam. Tahukah Anda, 33 Skywings mereka baru saja memasuki halaman dalam kurang dari setahun. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka tidak pernah belajar dengan baik di halaman dalam. Itu adalah berkultivasi sepenuhnya dengan kemampuannya sendiri. Manfaat secara alami datang dari Tianlong Xing, dan metode tempur tubuh yang diajarkan Lan Xuanyu kepada semua orang benar-benar berguna. Bahkan ketika tidak ada pemburu harta karun yang dapat mengubah energi, dengan bantuan banyak bos tanaman, energi yang dapat diserap setiap orang tidak sama dengan di planet asal. Itu setara dengan semua orang yang mengambil buah kristal dari binatang jiwa 100.000 tahun.
Oleh karena itu, meski tinggal di planet asalnya tidak lama, nyatanya, semua orang sudah lama ingin kembali ke Dragon Star untuk terus berlatih. Sumber daya di Dragon Star terlalu melimpah. Spiritualitas ini membuat mereka masing-masing penuh energi. Bagi kebanyakan dari mereka, ketika mereka pertama kali masuk akademi, belum lagi hal-hal yang bahkan tidak berani mereka anggap sebagai dewa, bahkan memasuki halaman dalam adalah impian terbesar mereka. Dan sekarang, mereka tidak hanya memasuki halaman dalam, tetapi mereka terus berkultivasi dengan kecepatan saat ini. Benar-benar bukan mimpi untuk menjadi dewa. Jika Ye Moyong adalah pemimpin di hati murid-murid halaman dalam, kebanyakan orang mengaguminya. Kemudian, Lan Xuanyu sudah menjadi dewa di benak 33 orang Skywings. Sikap mereka saat ini terhadap Lan Xuanyu bukan lagi hubungan antara teman sekelas dan pengawas kelas. Ini adalah penghormatan yang nyata, gagasan memperlakukannya sebagai inti dan kepala absolut. Setiap orang 100% dari persyaratan dan saran Lan Xuanyu dan tidak ada upaya untuk menerapkannya. 33 Skywings sudah utuh, dan Lan Xuanyu memiliki hak mutlak untuk berbicara. Dengan dicabutnya status hantu, armada ketujuh telah menemukan kembali mereka. Lan Xuanyu mengirim permintaan komunikasi. Segera, komunikasi terhubung, dan Letnan Jenderal Yan Xinghe muncul di depan Lan Xuanyu dengan wajah tersenyum. Kamu akhirnya kembali. Jika kamu tidak kembali, komandan ingin meminta militer untuk mendesakmu. Haha. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, apakah komandan terburu-buru? Kami juga tidak berada di planet asal. Berapa lama penundaannya? Yan Xinghe berkata, Anda tidak bisa terburu-buru. Setiap kali Anda kembali dari Dragon Star, hal-hal yang Anda bawa kembali terlalu penting. Menurut intelijen terbaru, Federasi telah meningkatkan tingkat kerahasiaan Anda ke tingkat tertinggi. Pangkat Anda tidak dapat dipindahkan untuk saat ini, tetapi peringkat saudara Anda akan ditingkatkan satu tingkat, yang telah disetujui. Selain itu, Anda sudah menjadi wakil komandan kapal perang Dragon 3 kami. Yang kedua setelah saya kira, lanjutkan selama jangka waktu tertentu, kumpulkan itu, hingga 1 tahun, selama Anda masih di ketentaraan, pangkat Letnan Jenderal tidak dapat melarikan diri. Lan Xuanyu berkata dengan terkejut, apakah pangkatnya begitu mudah untuk ditingkatkan? Bagaimana saya mendengar bahwa Anda telah mencapai tingkat umum setelah itu, akan sulit untuk meningkatkan pangkat militer Anda. Yan Xinghe berkata dalam hati, apakah Anda tidak tahu apa yang telah Anda lakukan? Sekarang bukan hanya informasi dan sumber daya yang Anda bawa kembali yang penting. Yang paling penting adalah Anda. Oke, saya tidak banyak bicara dalam komunikasi untuk menghindari kebocoran. Cepat kembali dan ambil kapal perang. Setelah Anda kembali, pergi menemui komandan, dan dia ingin memberitahu Anda sesuatu. Oke. Solen 4 Chapter 1295 Perubahan Identitas. Di bawah bimbingan kapal perang penerima, Lan Xuanyu terkejut menemukan bahwa tidak satu pun dari 33 kapal perang Skywings mereka dipandu kembali ke kapal perang Dragon 3, tetapi langsung pergi ke kapal induk armada ke-7. Kapal induk besar membuka pintu masuknya di perut bagian bawah, dan 33 kapal perang Skywings perlahan masuk, dan di bawah traksi kapal perang pemandu, ia memasuki area di mana kapal perang itu diparkir, dan perlahan berhenti. Yan Xinghe juga berada di kapal induk, dan Lan Xuanyu melihatnya segera setelah dia turun dari kapal perang. Kenapa kamu juga di kapal induk? Bagaimana situasi kita? Apa kamu tidak perlu kembali ke Longsan? Lan Xuanyu bertanya pada Yan Xinghe dengan rasa ingin tahu. Yan Xinghe berkata, biarkan saudara-saudaramu turun dan istirahat dulu. Masuklah ke mobil bersamaku. Saat dia berkata, dia menarik Lan Xuanyu ke dalam mobilnya. Orang lain secara alami memiliki personel yang sesuai untuk membimbing mereka. Pintunya tertutup, menutup segala sesuatu dari dunia luar. Kamu tidak akan bisa mengabdi di bawahku di masa depan. Tidak mungkin, ini adalah arti di atas. Tingkat kerahasiaanmu saat ini terlalu tinggi, semakin sedikit orang yang tahu semakin baik. Meskipun kamu masih memiliki gelar wakil komandan kapal perang Dragon 3, tapi setelah itu, saya hanya ingin komandan melaporkan. Semua informasi dan berita tentang Anda telah diblokir sepenuhnya sebelumnya. Saya akan menjadi kontak Anda, dan komandan adalah reporter Anda. Lan Xuanyu sedikit tercengang, berkata, sekarang aku semakin merasa menjadi mata-mata. Yan Xinghe berkata dengan sungguh-sungguh, ini juga untuk keselamatanmu. Kami tidak dapat menjamin bahwa akan ada mata-mata dari galaksi kuda naga dimanapun. Meskipun kau di Denon, Anda adalah wanita besar dalam pakaian wanita, tetapi penampilan Anda terlalu bagus untuk dikenali. Selain itu, di armada ke-7 kita,
kecuali keselamatan Anda terancam, Anda tidak boleh mengambil tindakan untuk menghindari pemaparan. Tidak hanya Anda, tingkat kerahasiaan Bai Xiu sama dengan milikmu. Setelah kamu kembali, kamu harus menjelaskan padanya. Mengerti, Lan Xuanyu dengan tegas setuju. Yan Xinghe berkata, kali ini kamu masih ingin membawa kalian semua 33 Skywings ke dalam persembunyian bersama. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, ya, seiring dengan peningkatan identitas saya di klan naga. Sekarang otoritas lebih besar dari sebelumnya, dan saya dapat melakukan lebih banyak hal. Jadi saya juga membutuhkan beberapa tenaga kerja yang dapat diandalkan secara rahasia. Bantu saya melakukan tugas itu. Yan Xinghe ragu-ragu sejenak dan berkata, apakah mungkin membawa lebih banyak orang? Petik 2. Lan Xuanyu terkejut, apa maksudmu? Petik 2. Yan Xinghe menatapnya dalam-dalam dan berkata, setelah itu, Jenderal Bailing juga harus memberitahu Anda tentang hal ini. Saya di sini untuk memberi Anda nafas. Anda harus memahami pentingnya semua yang Anda lakukan sekarang. Federasi tidak mengkhawatirkan Anda, tetapi suara-suara di federasi tidak konsisten. Seseorang menyarankan bahwa Anda perlu diawasi. Jadi, Lan Xuanyu langsung mengerti, dia tidak marah karena ini. Dari akal sehat, ini adalah situasi yang normal. Tanpa pengawasan, mudah sekali melakukan kesalahan. Wajib, Lan Xuanyu bertanya pada Yan Xinghe. Yan Xinghe mengangguk dan berkata, itu benar. Di tempat yang baik, memiliki personel seperti itu sangat baik untuk akumulasi kredit Anda di masa depan. Mereka dapat membuktikan kelebihan Anda. Kerugiannya juga jelas, saya rasa Anda harus berhati-hati tentang ini. Tentu saja tidak mungkin mengatakan hal-hal seperti ini seperti Lan Xuanyu, tetapi Yan Xinghe berbeda. Berdasarkan hubungan antara dia dan Akademi Shrek, ini akan terjadi. Ingatkan Lan Xuanyu secara pribadi. Lan Xuanyu meliriknya dan berkata, karena itu wajib, saya tidak bisa tidak setuju. Namun, tidak mungkin mereka, hanya dia. Paling banyak satu orang yang bisa menemani saya. Selain itu, saya harus mematuhi saya. Perintah dan perintah. Kalau tidak, jika dia mengganggu tindakan saya memiliki hak untuk menegakkan hukum militer padanya. Yan Xinghe mengerutkan kening, saya khawatir itu cukup sulit. Anda bisa langsung menyebutkannya kepada komandan nanti. Di militer, komandan adalah komandan. Anda memenuhi syarat untuk memutuskan sesuatu. Bagus. Lan Xuanyu setuju dengan wajah tenang. Yan Xinghe menatapnya dalam-dalam, dan tidak bisa membantu tetapi menatap Lan Xuanyu. Awalnya, dia mengira Lan Xuanyu, yang diminta untuk mengawasi, akan marah. Bagaimanapun, dia memberikan kontribusi besar kepada federasi, dan kredit ini semua nyata. Apakah itu insiden Long Yuanjing atau informasi berharga yang diperoleh dari infiltrasi ini? Semuanya begitu. Mengirim satu orang lagi untuk pergi bersamanya akan meningkatkan risiko eksposur, belum lagi membatasi tindakannya. Namun, kepentingan dalam federasi juga rumit, dan dia tidak dapat memutuskan banyak hal. Sekarang persyaratan federal telah diturunkan, itu pasti hasil dari banyak kompromi. Itu tergantung pada bagaimana Lan Xuanyu menanggapi. Gerbong kereta telah mengirim mereka ke markas armada ke-7, yang juga disebut markas besar kapal induk. Keduanya turun dari mobil, Yan Xinghe di depan dan Lan Xuanyu di belakang, dan berjalan ke markas bersama. Markas besar tampak agak kosong, dan Lan Xuanyu tidak melihatnya sendirian. Baru setelah kantor komandan di dalam, Lan Xuanyu melihat Jenderal Bailing. Komandan, Lan Xuanyu memberi hormat sekaligus. Jenderal Bailing tersenyum dan berkata, kembalilah, duduk. Melihat Lan Xuanyu, yang tampan dan menahan diri dalam seragam militer, Jenderal Bailing tidak membantu tapi bisa mengangguk diam-diam. Sungguh suatu bakat atas dibudidayakan oleh Shrek Academy. Apakah itu adalah penampilan atau kemampuan? Pada usianya, Anda dapat dikatakan bahwa tidak ada yang bisa melakukan hal yang benar. Lan Xuanyu dan Yan Xinghe keduanya duduk di hadapan Jenderal Bailing. Jenderal Bailing tersenyum dan berkata, ini semua milikku, aku akan membicarakan bisnisnya dulu. Pertama-tama, atas nama federasi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan rasa hormat yang tulus atas kontribusi Anda. Setiap kontribusi yang Anda berikan kepada federasi akan dicatat dalam daftar kredit. Terima kasih atas persetujuan federal. Lan Xuanyu berkata dengan tenang. Itu hanya penghargaan lisan, tidak substantif. Benar saja, Jenderal Bailing melanjutkan, federasi telah menghubungi Sekte Tang dan akan memberikan logam tingkat dewa yang cukup. Tolong Sekte Tang khusus untuk Anda dan rekan Anda membangun mekanisme tingkat dewa. Sebanyak 33 set.
Segera setelah pernyataan ini keluar, mata Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi cerah. Logam tingkat dewa, ini tidak dapat diukur dengan nilainya. Karena terlalu langka, di seluruh federasi, hanya ada sedikit pandai besi tingkat dewa. Apa yang bisa dilakukan logam seukuran dewa? Pertempuran lapis baja lebih dari 4 kata, apakah logam seukuran dewa? Biru Stein sekarang menempa level bukan dewa yang menciptakan logam kelas. Jika itu digunakan untuk membuat kata-kata pertempuran baju besi, persyaratannya pasti akan lebih tinggi. Dia perlu melebur dan menempa logam tingkat dewa dan menggabungkan banyak logam untuk menyelesaikan penempaan dewa. Logam tingkat dewa yang dirujuk oleh federasi harus sesuai dengan logam tingkat dewa yang lebih umum adalah jenis yang akan dibaptis dengan unsur petir, dan itu pasti logam tunggal. Namun demikian, itu juga logam tingkat dewa. Yang disebut Misha tingkat dewa tidak semuanya terbuat dari logam tingkat dewa. Selama bagian dari bahan inti terbuat dari logam tingkat dewa dan memiliki kekuatan yang jauh lebih unggul dari Misha tingkat hitam, itu dapat dikatakan sebagai Misha tingkat dewa. Dan Misha tingkat dewa yang seluruhnya terbuat dari logam tingkat dewa benar-benar sangat berharga. Nilai tidak dapat diukur. Federasi sangat murah hati. Butuh beberapa kali untuk mengeluarkan logam setingkat dewa yang dibutuhkan untuk 33 set Misha sekaligus. Melihat mata Lan Xuanyu bersinar, Jenderal Bailing tersenyum dan berkata, salah satunya karena pencapaian luar biasa Anda, dan Anda telah mengumpulkan cukup banyak. Yang lainnya adalah untuk lebih memperkuat kekuatan Anda untuk memastikan keselamatan Anda. Tentu saja, ini tidak sepenuhnya tanpa syarat. Kondisi apa? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Jenderal Bailing meliriknya dalam-dalam dan berkata, syaratnya adalah jika Anda meninggalkan sistem militer di masa depan, maka set Misha ini harus dikembalikan ke militer. Tentu saja, Sekte Tang memiliki hak untuk mengubah Misha menjadi logam lagi. Untuk memastikan bahwa teknologi Anda tidak akan bocor. Solen 4 Chapter 1296 Penghargaan Federasi. Mendengar apa yang dia katakan, Lan Xuanyu tiba-tiba tersadar. Tidak heran jika federasi tiba-tiba menjadi begitu murah hati, ternyata federasi itu menunggu dirinya sendiri di sini. Misha yang terbuat dari logam tingkat dewa ini tidak hanya untuk hadiah, tetapi yang lebih penting untuk mengikatnya. Seperangkat Misha tingkat dewa yang terbuat dari logam tingkat dewa benar-benar berharga, dan untuk master jiwa, efektivitas tempur juga akan sangat ditingkatkan. Misha tingkat dewa yang terbuat dari logam tingkat dewa sebanding dengan yang dimiliki klan naga atas. Efeknya bahkan lebih besar. Jangan lupa, Misha Skywings 33 Skywings juga bisa diubah menjadi petarung untuk bertarung. Jika terbuat dari logam tingkat dewa, kekuatannya, daya dukungnya, dan kapasitasnya yang berlebihan akan sangat ditingkatkan. Dapat dikatakan bahwa tingkat mengemudi Lan Xuanyu, jika dia memiliki Misha seperti itu, dia hampir bisa dikatakan sebagai salah satu pilot plane tempur paling kuat di federasi. Permintaan yang dibuat oleh federasi ini sebenarnya setara dengan mengatakan bahwa jika Anda tetap menjadi tentara, hal baik ini akan selalu digunakan oleh Anda. Itu hilang setelah meninggalkan tentara. Jadi, Anda akan selalu bertugas di ketentaraan. Menjadi anggota federasi. Ini setara dengan merampok Akademi Shrek dan Sekte Tang. Anda tahu, Lan Xuanyu dan yang lainnya telah membuat banyak pengecualian. Misalnya, selalu ada aturan tidak tertulis bahwa murid di halaman dalam Akademi Shrek tidak diperbolehkan memegang posisi penting di militer. Lan Xuanyu sekarang menjadi mayor jenderal, dan rekannya juga letnan kolonel dan kolonel. Ini jelas merupakan pengecualian. Meskipun mereka belum benar-benar belajar di halaman dalam, mereka juga murid di halaman dalam. Apalagi, Lan Xuanyu dan yang lainnya baru saja menjadi Shrek Seven Devils. Alasan yang mendorong federasi membuat pengecualian adalah karena tugas yang mereka lakukan sebelumnya terlalu baik. Ditambah dengan tidak tergantikannya menyelinap ke dalam identitas Dragon Star. Tidak ada yang tahu berapa lama Lan Xuanyu bisa bersembunyi, tapi tidak ada keraguan bahwa semakin lama dia bersembunyi, semakin efektif federasi melawan seluruh galaksi Dragon Horse. Apakah itu sumber daya atau informasi yang dibawa kembali, mereka sangat membantu. Misalnya, Lan Xuanyu mewariskan kembali kekuatan sebenarnya dari Ksatria Naga Bintang Naga, dan federasi segera menetapkan kebijakan tentang galaksi Kuda Naga. Jangan pernah menggunakan kekuatan pada galaksi Kuda Naga dengan mudah, jangan sampai galaksi Kuda Naga melompati tembok. Jika begitu banyak Feng Hao Doulo tingkat dewa super ingin membakar semua giok dan batu, federasi tidak bisa menghentikan mereka. Kecuali armada luar angkasa, semua bintang administrasi mungkin akan mengalami kehancuran. Tentu saja,
Draco dan Pegasus juga akan musnah di bawah tembakan artileri armada federal. Tapi ini pendekatan kalah-kalah. Ketika perang sebelumnya telah mengambil keuntungan dan Lan Xuanyu berhasil mengintai, sangat menguntungkan bagi federasi untuk mengadopsi kebijakan kelembutan pada tingkat tertentu. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu yang bersembunyi benar-benar luar biasa, dan kekuatan yang mereka tunjukkan di final kontes naga mengejutkan federasi. Untuk sementara, pihak federal sama sekali tidak dapat menemukan cara untuk menggantikan mereka. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka menjadi tergantung pada latensi mereka. Sejak Lan Xuanyu dan yang lainnya mulai mengintai, perselisihan di dalam federasi tidak berhenti. Dan setiap kali Lan Xuanyu mengembalikan informasi dan sumber daya, argumen ini akan sedikit miring ke arahnya. Baru pada akhirnya federasi menetapkan kebijakan untuk memenangkan Lan Xuanyu dan yang lainnya sebanyak mungkin. Bahkan jika mereka masih lebih condong ke Sekte Tang dan Akademi Shrek, mereka juga harus cukup diakui untuk federasi dan berkontribusi pada federasi. Oleh karena itu, kondisi yang dihadapi Lan Xuanyu sekarang semuanya diajukan setelah federasi tidak mengetahui berapa banyak lembaga think tank yang telah mempertimbangkan. 33 set mekanisme tingkat dewa benar-benar berdarah. Bahkan Sekte Tang tidak dapat menghasilkan begitu banyak logam tingkat dewa untuk sementara waktu. Federasi bersedia melakukan ini dan memberi Sekte Tang logam tingkat dewa untuk membangunnya untuk mereka. Ini memang sangat tulus. Saya mengerti. Lan Xuanyu mengangguk pada Jenderal Bailing. Jenderal Bailing tersenyum sedikit dan berkata, "Kamu orang bijak, mengerti saja. Ini adalah hadiah yang diberikan oleh federasi kepadamu. Juga, pertanyaan tentang identitasmu sendiri. Di antara kamu 33 Skywings, kamu adalah pemimpin absolut. Di antara semua prestasi kali ini, Anda secara pribadi pantas mendapatkan pujian tertinggi. Ditambah dengan pentingnya mengintai Anda di atas bintang naga. Federasi memutuskan untuk menaikkan level petarung langit ke level 9. Apa? Kali ini tidak hanya Lan Xuanyu yang terkejut, Yan Xinghe di sampingnya tidak bisa membantu tetapi berseru. Petarung tingkat 9. Konsep apa itu? Pangkat tertinggi dari Departemen Doutian. Di seluruh federasi, hanya ada 3 petarung surga tingkat 9 sebelumnya. Siapa yang termasuk? Yang pertama dimasukkan adalah Poseidon Pavilion Master of Shrek Academy Kontemporer. Tak perlu dikatakan lagi dua lainnya. Lan Xuanyu, seorang pemuda yang berusia di bawah 20 tahun, memiliki status yang sama di federasi sebagai Master Pavilion Seagot. Ini tidak sesederhana kemuliaan, ini adalah otoritas yang mengerikan. Lan Xuanyu adalah petarung langit tingkat 8. Ada beberapa pemahaman tentang ini. Petarung surga 9 level, itu pasti level tertinggi dari federasi. Selain menjadi anggota tetap federasi, ia juga berhak memobilisasi armada luar angkasa untuk menjalankan misinya tanpa alasan. Dengan kata lain, dalam keadaan khusus, Heaven Fighter level 9 memiliki otoritas lebih dari komandan federal. Hanya mereka yang memiliki status tinggi mutlak dan telah memberikan kontribusi besar di federasi yang mungkin. Meskipun Lan Xuanyu berpikir bahwa federasi telah membuat banyak pujian, dia tidak menyangka bahwa federasi akan memberinya petarung surga tingkat 9 dengan begitu cepat. Jika logam level dewa barusan memiliki beberapa batasan, maka level pejuang langit tingkat 9 ini adalah hadiah nyata. Dan itu bahkan bisa dikatakan sebagai hadiah yang melebihi prestasinya. Jenderal Bailing menarik nafas panjang dan tersenyum dan berkata, "Jadi, meskipun pangkatmu masih Mayor Jenderal, tapi itu juga untuk menyembunyikan identitasmu. Dari level dan identitas yang sebenarnya, kamu sudah bisa duduk sejajar denganku. 9 level bertarung di langit. Jika ya, Anda otomatis akan menjadi Wakil Menteri Departemen Doutian. Wakil Menteri Lan, Anda tidak perlu memberi hormat kepada saya di masa mendatang." Lan Xuanyu sangat terkejut, meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa dia memiliki perasaan tidak enak terhadap pemerintah federal, dia pasti tidak bisa mengatakan bahwa dia memiliki terlalu banyak perasaan baik. Karena dia selalu tahu bahwa pemerintah federal sengaja menekan Akademi Shrek dan Sekte Tang. Penindasan semacam ini telah berlangsung selama puluhan ribu tahun, jika bukan karena Sekte Tang dan Akademi Shrek terlalu kuat, saya khawatir penindasan ini akan menjadi lebih serius. Namun, yang tidak pernah dia duga adalah bahwa pemerintah federal akan memperlakukan dirinya seperti ini. Ini membuatnya sedikit tidak bisa dipercaya. Apakah ini pemerintah federal yang dia kenal? Petarung surga 9 tingkat, dan tingkat ke-8 benar-benar merupakan dunia yang berbeda. Ini setara dengan mencapai langit dalam satu langkah. Wakil Menteri Doutian, ini setingkat Wakil Menteri Militer. Terlebih lagi, bahkan Departemen Militer tidak dapat memesan Kementerian Doutian.
Kementerian Doutian bertanggung jawab langsung kepada Majelis Federal, yang dengan sendirinya merupakan kekuatan penting yang membatasi militer. Hanya di Departemen Doutian, yang kuat dari organisasi dan sekte besar akan berkumpul. Sebagai wakil menteri, dia bisa mengatur sampai batas tertentu. Jenderal Bailing menyerahkan sebuah buklet dengan sampul tertutup kepada Lan Xuanyu, berkata, ini adalah pengenalan otoritas Anda sebagai petarung surga tingkat 9. Ini dalam bentuk kertas. Tolong hancurkan setelah membacanya. Ini melibatkan banyak rahasia Kementerian Doutian. Petik 2. Lan Xuanyu mengambil pamflet itu dan tidak bisa tidak berkata, Federasi mengizinkan saya menjadi petarung tingkat 9, apa persyaratannya? Petik 2. Jenderal Bailing tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada persyaratan. Ini adalah hadiah yang diberikan kepada Anda. Kontribusi luar biasa Anda kepada Federasi juga layak untuk hadiah ini. Secara umum, seorang pejuang langit tingkat 9 pasti akan melayani selain kekuatan seperti Master Pavilion Dewa Laut. Selain itu, hanya mereka yang telah membuat penyelamatan untuk Federasi yang dapat mengabdi. Dan insiden Long Yuanjing ditambah latensi Anda pada dasarnya sama dengan penyelamatan. Karena Federasi memberikannya, Anda dapat menerimanya. Anda tahu, meskipun demikian, Master Sekte Tang, meskipun dia juga wakil menteri dari Departemen Doutian, dia hanyalah Doutian tingkat 8.